malam ini sudah hadir Bang Rihat Huta Barat, SHMH, selaku Ketua Tim dari 1000 Advokat Pembela Mahat Al Zaitun. Betul Bang? Betul. Dan gimana sih Bang ceritanya bisa terbentuk tim 1000 Advokat Pembela Mahat Al Zaitun ini Bang? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat sore untuk kita semua yang ada di sini. Tentu sebagai yang dipertanyakan tadi para moderator, ini memang adalah suatu gerakan yang luar biasa. Tentu ini kan karena berawal dan bermula setelah begitu banyak tuduhan-tuduhan daripada pihak-pihak tertentu tentang masalah ada hal-hal pelanggaran hukum yang ada di dalam Yayasan Al Zaitun maupun yang diduga dilakukan oleh para pendiri maupun pengurus, terlebih yang diduga dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang selaku ketua pembina yang ada di Al Zaitun. Untuk itu, setelah kami langsung mendatangi langsung lokasi Al Zaitun dan ketemu dengan beberapa pendiri termasuk Pak Nurdin dan juga langsung dengan Pak Syekh Panji Gumilang selaku ketua pembina, ternyata secara jelas dan terang apa yang menjadi tuduhan-tuduhan yang ada di dalam pelanggaran hukum yang diduga ada pelanggaran hukum tersebut yang sudah begitu liar di sosial media. Maka untuk itu kami meminta informasi dan langsung daripada pendiri maupun langsung ketua Pak Panji Gumilang, salah satu contoh bahwa yang diduga ada terjadi suatu penggelapan terhadap zakat. Itu jelas dan terang dikatakan oleh Pak Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang selaku ketua. Itu beliau mengatakan, bagaimana, apakah mungkin ada suatu penggelapan terhadap zakat sementara sampai kita bicara hari ini bahwa Yayasan Al Zaitun itu belum pernah menerima zakat. Yang ada adalah Yayasan Al Zaitun itu adalah sebagai objek pemberi zakat, bukan penerima zakat. Itu dengan jelas. Dan untuk itu, untuk mengklirkan hal tersebut, maka kami juga sebagai ketua tim kuasa hukum daripada yang begitu banyak bergabung pada saat ini, mungkin ini akan segera kurang lebih akan 1000 dari para pengacara yang terdiri daripada beberapa organisasi advokat yang ada di Indonesia, sangat tertarik untuk membela hak-hak hukum daripada Pak Syekh Panji Gumilang. Tentu itu satu tadi. Kedua, begitu juga ada isu yang sangat ramai beredar yang mengatakan bahwa ada satu galangan kapal yang ilegal. Hal ini pun dijelaskan bahwa beliau mengatakan apa yang jadi galangan kapal ini kan ada di sana itu ada satu divisi khusus yang mengurusi tentang masalah perizinan. Dan orang yang mengurus ini pun udah sangat serius dan sangat intens terhadap melakukan pengurusan ini terhadap pemerintah maupun aparat terkait. Namun sesuai dengan yang standar SOP, harusnya itu sudah harus selesai dan sudah harus terbit izin tersebut. Namun sampai saat ini, karena ini sambil pengerangan ini sampai paralel dengan pengurusan izin, namun sampai saat ini belum. Justru beliau bertanya, ada apa sebenarnya? Kok begitu sulitnya untuk mengurus izin dari aparat terkait tentang izin pabrik pengerangan kapal ini? Jadi justru ya setelah mendengar itu,
kami justru sangat simpatik dan memang bersemangat akan segera mendorong semua proses hukum yang akan dijalani oleh Ketua Yayasan Al-Zaitun, yaitu Pak Panji Gumilang ini. Kenapa? Supaya kami dalam waktu dekat ini mungkin akan berkoordinasi dengan akan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri. Untuk apa? Karena kami pun sebagai advokat yang akan berada membela hak hukum daripada Pak Panji Gumilang ini akan mendorong secara serius, dan itu juga yang diinginkan oleh Pak Panji Gumilang. Proses hukumnya ini harus benar-benar didorong, harus benar-benar dikawal supaya berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Supaya apa? Supaya terang benderang ini perkara. Karena harus dibuktikan, supaya dengan itulah nanti isu yang begitu banyak tuduhan-tuduhan yang negatif terhadap Pak Panji Gumilang maupun terhadap yayasan yang dipimpinnya itu akan kelihatan yang benar, yang bagaimana. Jadi proses hukum tetap akan kita dorong, kita akan dukung itu. Dan ada lagi satu isu tentang masalah money laundering. Ini juga satu kasus korupsi tentang masalah dana bos. Itu pun beliau jelaskan semua dengan jelas bahwa dana bos itu betul mereka ada terima kalau itu, tapi itu semua telah diseluruhkan sesuai dengan SOP yang bagaimana yang diatur oleh dana bos. Dan itu kalau dihitung-hitung daripada biaya, itu menurut beliau sangat kecil presentasinya, sangat kecil. Artinya kalau diminta pun itu dikembalikan, mereka akan langsung kembalikan. Tapi kan bukan persoalan itu. Tapi ini kan tuduhan ini yang sangat keji dan luar biasa. Jadi ini semua kita lagi mempersiapkan. Itu akan segera mempersiapkan semua dokumen-dokumen bukti-bukti bersama semua pengurus yang ada di Yayasan Al-Zaitun untuk dibawa nanti ke Barreskrim untuk diperlihatkan. Jadi ini akan sangat kooperatif, bukan harus diminta dulu. Akan dibawa karena isu kan udah sangat liar ini. Jadi sebelum diminta pun akan dibawa. Dan ini nanti bila perlu kita akan sarankan, bila perlu dipublis di dalam media bukti-bukti ini. Jadi supaya jelas, nggak tahu ini siapa yang menggoreng, tapi terserah apapun itu, karena kami adalah sebagai advokat, kami adalah tidak bisa berbicara cuma karena katanya informasi di media liar, tapi kami itu kan akan selalu berbicara dengan bukti dan fakta. Kalau katanya dulu, sekarang atau tahun berapa itu, kami kan bukan pelaku di situ. Kami tidak tahu itu, tapi yang kami tahu adalah bukti-bukti itu nanti akan dibuktikan bahwa semua tuduhan-tuduhan yang sangat liar saat ini itu seperti yang kami dapat informasi yang dikatakan oleh Ketua Pembina Al-Zaitun, itu adalah Pak Panji Gumilang. Itu akan semua dengan bukti-bukti tersebut semua akan terbantahkan semua isu-isu yang tuduhan-tuduhan yang sangat negatif yang saat ini sangat liar di media. Kira-kira begitu. Upaya atau langkah hukum lain apa yang dipersiapkan oleh tim advokasi Abang nih untuk dalam proses pembelaan Syekh Panji Gumilang? Ya tentu seperti yang sudah saya sampaikan, begitu banyak tuduhan yang sangat negatif yang diduga ya. Karena perlu ini sedikit kita masuk kepada teori hukum yang ajasnya, bahwa seseorang itu tersangka belum tentu itu akan jadi terdakwa. Karena kan diuji terpenuhi nggak unsurnya. Karena untuk meningkatkan tersangka itu pun harus ada dua alat bukti, unsur pidananya harus minimal ada 2. Kalau memang tidak, itu kan bisa SP3. Kalau memang sudah tersangka pun udah masuk P21 di dalam kejaksaan, itu kan akan diteliti oleh kejaksaan. Nah, setelah diteliti kejaksaan, dipersiapkan nanti ini akan diproses ke pengadilan. Di pengadilan kan semua akan terbuka secara terang-benderang, karena pengadilan adalah terbuka untuk umum. Itu pun belum tentu nanti kalau memang tidak terbukti menurut hakim, terdakwa itu bukan berarti harus jadi terpidana. Ya kan? Sekalipun lagi udah di pengadilan negeri mengatakan sudah cukup bukti, karena masih ada upaya banding. Jadi terus habis upaya banding dikatakan pun terbukti, tapi ternyata nanti setelah hakim di Mahkamah Agung yang tertinggi sesuai dengan prosedur hukum yang ada kita di negara kita ini,
menyatakan tidak terbukti, kan berarti kita terpidana. Jadi kenapa ini harus saya jelaskan? Mudah-mudahan ini akan jadi benar-benar nanti viral ini penjelasan kita ini, supaya semua masyarakat mengerti. Artinya jangan terlalu cepat menjas, ya kan? Karena kita ini kan ada hukum kita ini kan ada praduga tak bersalah. Sebelum ingkrah suatu perbuatan, jangan langsung dibuat suatu isu itu sudah seolah-olah sudah melakukan suatu perbuatan pidana. Itu yang perlu mungkin akan kita garis bawahi dan tegaskan tentang mengenai upaya-upaya apa kita lakukan. Kalau memang sesuai dengan informasi yang kita terima langsung daripada Pak C. Panji Gumilang sebagai ketua pembina daripada Yayasan Al-Zaitun, dan nanti bukti-bukti kalau memang semua omongan itu didukung oleh bukti-bukti, dan itu nanti akan kita sajikan di dalam ini, dan juga nanti akan diuji lagi oleh saksi seperti yang saya dengar ini kan udah diperiksa dan minta keterangan ahli daripada pihak penyidik. Nanti hak klien kita pun punya hak juga mengajukan beberapa ahli untuk memberikan keterangan terhadap ini. Tapi kalau memang nanti ini digelar tidak terpenuhi unsur terhadap apa dugaan-dugaan yang didakwakan oleh para pelapor itu, ini haruslah ada kepastian hukum. Harus ada kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Harus dihentikan kalau tidak terbukti. Kalau tidak cukup unsur. Tapi kalau pun ada unsurnya, ya harus diuji lagi di pengadilan. Nah ini jadi ya saya meminta kepada seluruh warga negara Indonesia, ya saya pikir cobalah bertenang diri supaya ini pun kita pun ikut sangat mendorong proses hukum ini supaya nanti akan menjadi terang benderang sesungguhnya isu yang liar ini, semoga nanti menjadi validnya bagaimana kita lihat nanti setelah proses hukum. Terima kasih.